Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah selesai makan, Priscilia meletakkan sumpitnya, menyeka mulutnya dengan puas, dan berkata, "Kakak, pergilah bekerja, aku akan menjaga kakak iparku di rumah." Priscilia adalah wanita yang sangat aneh dan eksentrik, kamu tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Memintanya untuk bergaul dengan putri sendirian, Randy benar-benar gelisah. Dia menyeka mulutnya dengan tisu, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu akan pergi bersamaku sebentar." Tidak mau, Priscilia menoleh, menatap putri dengan penuh semangat, dan berkata dengan genit, "Kakak ipar, aku ingin tinggal dan mengobrol denganmu." Priscilia terlihat sangat cantik dengan senyumnya yang manis. Putri sangat menyukainya. Putri juga memandang Randy dan tersenyum lembut. Kemudian berkata, "Aku agak bosan di rumah sendirian. Jadi biarkan Priscilia tetap bersamaku, oke?" Putri sudah berbicara seperti itu. Jika Randy tetap mengajak Priscilia pergi, itu akan menjadi terlalu tidak masuk akal. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Cedera di kakimu belum sembuh. Beristirahatlah di rumah. Kamu tidak boleh berjalan kemana-mana." Putri diam-diam memegang tangan Priscilia di bawah meja, menatapnya dengan bibir ditekan, dan mengangguk, "Yah, jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi." Priscilia memandang kakak laki-lakinya. Sebelumnya, dia tidak pernah melihat kakak laki-lakinya memiliki seorang pacar. Sekarang setelah dia menikah, dia terlihat memiliki sifat yang sangat lembut. Priscilia memandang Putri lagi. Putri berbeda dari kebanyakan wanita yang pernah dilihatnya yang hanya ingin mengincar harta kakaknya. Wanita-wanita yang ingin mengincar harta Randy memikirkan cara-cara untuk mencuri perhatian kakaknya. Tetapi tidak satu pun yang bisa dekat dengannya. Kakak iparnya yang baru, Putri, dia terlihat sangat pendiam, tidak berisik dan lembut, tetapi tampaknya dia dapat menarik semua perhatian kakaknya hanya dengan duduk di sana. Priscilia selalu benar dengan instingnya, dan indera keenamnya selalu sangat akurat. Hari ini indera keenamnya memberitahunya bahwa Putri adalah gadis yang baik, jadi dia memutuskan untuk menemani kakak iparnya itu. Randy bangkit dan Putri kembali ke kamar bersamanya. Di kamar, Putri mengambil dasi untuk dikenakan di baju Randy. Randy memegang kepalanya dan mencium pipinya yang merah muda. "Jika terjadi sesuatu, hubungi aku." Putri tersipu dan tersenyum, dan berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku seperti itu, semuanya akan baik-baik saja." "Baiklah kalau begitu," Randy mengangguk. Dia benar-benar memikirkan masalah ini. Putri pikir dia khawatir Priscilia akan tinggal di sini. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya dan mengusap lengannya. "Sayang, jangan khawatir. Priscilia adalah adikmu. Bahkan jika dia memukulku, aku akan membiarkannya dan tetap mempertahankan dia untuk tetap tinggal di sini. Ketika kamu sudah kembali, bantu aku untuk menjaganya, oke?" "Putri, apakah itu yang ada di pikiranmu?" Suara Randy rendah dan dia meliriknya dengan ketidakpuasan, lalu berbalik dan pergi. Dia tiba-tiba menjadi marah. Putri sedikit bingung. Sebelum meninggalkan rumah, Randy memberi Priscilia peringatan dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara omong kosong. Putri melihat Momo berjongkok di lantai, dan dia mengaitkan jarinya, "Anak kecil, datang dan biarkan adikku memelukmu." Momo memperhatikan orang asing yang masuk ke rumah dengan kewaspadaan, dan menggonggong beberapa kali tanpa basa-basi. "Momo, bibi ini baik, dia bukan orang jahat. Kamu bisa bersenang-senang dengannya." Putri mengambil Momo dan menyerahkannya kepada Priscilia. "Bibi, aku suka panggilan itu."
Priscilia menatap Putri, menatap perut Putri dengan kedua mata. Kakak ipar, apakah kamu hamil? Aku mendengar bahwa kebanyakan pasangan yang akan memiliki anak, mereka akan memelihara binatang kecil terlebih dahulu. Tidak, Putri buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan malu. Dia dan Randy tidak pernah melakukan hubungan itu, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk hamil? Priscilia sama sekali tidak menyadari rasa malu Putri, dan berkata, kakak ipar, di keluargaku ini hanya memiliki anak aku dan kakakku. Ibuku tidak memiliki anak lagi karena kesehatan yang buruk. Kamu dan kakakku masih sangat muda. Kamu dapat memiliki lebih banyak anak untuk bisa kuajak bermain denganku di masa depan. Priscilia, bagaimana syutingmu? Putri tidak ingin melanjutkan topik tentang memiliki anak, karena dia belum mempertimbangkan untuk memiliki anak. Sudah selesai, aku akan berlibur untuk bersenang-senang selama beberapa hari. Priscilia memeluk Momo dan duduk di samping Putri. Kakak ipar, apakah kamu akrab dengan kota Jakarta? Jika kamu terbiasa, jadilah pemandu wisataku. Biarkan kakakku yang membiayainya. Lagi pula, dia punya lebih banyak uang. Aku sudah tinggal di Jakarta selama beberapa tahun, jadi aku sangat akrab dengan tempat-tempat di sini. Putri menjawab dengan jujur. Aku sama sekali tidak mengenal Jakarta, dan aku tidak memiliki teman. Aku tidak punya siapapun untuk menemaniku kemana aku ingin pergi. Ketika cedera kakimu sudah sembuh, bawalah aku untuk berjalan-jalan mengelilingi kota Jakarta, Kak. Oke. Priscilia berkedip dan dia cukup cantik dengan matanya membuat orang mustahil untuk menolak permintaannya. Tidak masalah, aku akan mengajakmu keliling kota Jakarta nanti. Putri mengangguk dan berkata, Priscilia, kakak ipar, panggil saja aku Sisil mulai sekarang. Bahkan, semua orang di rumah suka memanggilku Sisil. Namaku adalah Priscilia Sanjaya. Sisil, Putri mengatakan nama itu diam-diam, di mana dia tampaknya telah mendengar nama itu. Setelah memikirkannya dengan seksama, Putri ingat, di makan malam amal Sandiga itulah Paman Arman, yang mengenal Randy, mengatakan bahwa orang tua itu meminta Randy untuk menikahi Sisil. Akankah Sisil yang dimaksud itu adalah Sisil yang ini? Priscilia Sanjaya, itu adalah nama yang sama, tetapi nama belakangnya berbeda. Nama Sisil adalah Priscilia Sanjaya, saudara perempuan Randy Sanjaya. Bagaimana mungkin keluarga Sanjaya membiarkan Randy menikahi Sisil? Kakak ipar, apa yang kamu pikirkan? Priscilia memandang Putri dan melihat lagi. Aku hanya berpikir namamu sangat bagus. Sisil itu adalah nama yang cantik sama seperti orangnya. Putri menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak tahu apa yang salah. Mengapa dia begitu sensitif terhadap sebuah nama? Benih kecurigaan tertuju kepada adik perempuan Randy. Kakekku yang memberiku nama Priscilia. Ketika ibuku menjemputku, dia berkata bahwa aku akan menjadi harta kecil keluarga Sanjaya mulai sekarang. Jadi kakekku memanggilku Sisil Priscilia Sanjaya. Priscilia berkata sambil menyeringai. Dia tidak merasa bahwa dia bukan anak keluarga Sanjaya, karena para orang tua di keluarga Sanjaya sangat mencintainya lebih dari anak kandungnya sendiri. Sisil, maksudmu? Putri tidak terlalu baik untuk bertanya langsung. Setelah semua, kebanyakan orang tidak mau mengakui bahwa mereka mengangkat anak. Ya, Priscilia mengangguk dan berkata dengan bangga, aku bukan anak keluarga Sanjaya, tetapi kakek, ayah, ibu dan saudara lelakiku, mereka semua mencintaiku. Dan aku pun juga sangat mencintai mereka. Priscilia bukan anak dari keluarga Sanjaya, dan orang tua dari keluarga Sanjaya ingin menikahkan Priscilia dan Randy, jadi itu masuk akal. Memikirkan hal ini, Putri menatap Priscilia dengan hati-hati. Matanya jernih dan bersih, dan senyumnya manis. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia hanya orang dewasa, dan semua pikirannya tertulis di wajahnya yang cantik. Priscilia memanggilnya saudara iparnya, itu untuk mengakui hubungannya dengan Randy di dalam hatinya, tetapi dia memikirkannya. Putri tiba-tiba mengganggu dirinya sendiri, dia sangat marah sehingga dia meragukan apa yang ada di antara Randy dan Priscilia.
Jika mereka benar-benar memiliki perasaan di antara mereka, bagaimana bisa Randy menikahinya? Ketika Randy menikahinya, dia membuatnya sangat jelas bahwa dia ingin tinggal bersamanya. Meskipun Priscilia bukan anak dari keluarga Sanjaya, ketika dia menyebutkan keluarga Sanjaya, dia bisa tahu bahwa di dalam hatinya, keluarga Sanjaya adalah kerabat dekatnya. Lihat dia lagi, dia adalah anak dari keluarga Bramasta, tetapi apa yang ayahnya lakukan sangat jahat. Priscilia tidak memperhatikan apa yang sedang dipikirkan putri, dan terus berkata, "Kakak ipar, izinkan aku memberitahumu, kakek, ayah dan ibu semuanya sangat baik. Jadi mereka pasti akan menyukaimu sepertiku, Sisil." "Terima kasih," putri tersenyum. Bahkan jika orang tua keluarga Sanjaya tidak dapat menerimanya sementara, dia masih bisa membiarkan mereka menerimanya dengan usahanya sendiri. Bagaimanapun, selama Randy tidak berbicara, dia tidak akan mudah putus. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.